Gimana? Sudah apa belum ya sebelah satu? Oh, yang begini. Ini apa kemana? Kita ulas sedikit materi bab 1. Yang pertama ada imalah. Ini bacaan dalam ghalib. Ada imalah. Ada imalah surah. Bacaan imalah dibasar pada kalimat atau lafal yang lain. Bacaan tidak berhenti pada lafal dimaksud. Ini yang di sini ada contohnya imalah surah. Terus ini ada imalah kubra. Sesudah bacaan imalah diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Tapi menurut Imam Hafs, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu. Ingat-ingat, dalam Quran surah Hud ayat 41. Ini sebenarnya bacaan imalah ada dua, tetapi yang ada di dalam Al-Quran itu hanya satu. Dalam Quran surah apa tadi? Hud ayat 41. Ini bacaannya yang di garis bawah. Majriha. Kalian bacanya bukan majroha, tapi kalau bacaan imalah itu memiringkan bunyi fathah yang kedua. Jadi majriha kayak ini. Waqalan kabufiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi bacanya bukan majroha. Ingat-ingat ya, kalau membaca Al-Quran dalam Quran surah Hud ayat 41 itu bacanya majriha. Ini ada contoh lagi. Ahwa dibaca ahwe, bukan watak dan watakwa dibaca watakwe ini. Tetapi yang kecuali nama orang ya, tetapi yang ada di dalam Al-Quran itu hanya ada satu. Majriha ini dalam Quran surah Hud. Biasanya sering keliru kalau membaca, soalnya yang di dalam bacaan ini ada fathah berdiri. Jadi kan pasti bacanya majriha. Ini sudah tahu apa baru tahu bacanya? Baru tahu. Nah ini ingat-ingat. Yang kedua ada ismam. Ismam berasal dari asyam yusimma atau ismam. Ini artinya menggabungkan, mencampurkan. Contohnya dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Yang tadi ada imalah dalam Quran surah Hud ayat 41. Yang ini dalam Quran surah Yusuf. Bacanya gini. Ismam itu mencucut di tengah-tengah huruf. Di tengah-tengah gini. La ta'manna. Bisa nggak? Ayo satu orang yang bisa. Jadi nggak boleh ada la ta'manna itu nggak boleh. La ta'manna gitu. Kita coba ya, yang laki-laki satu orang, habis ini yang perempuan. Itu kenapa ditutup wajahnya? Sama yang tak apa? Sama yang bisa nggak? Apa belajar? Lata mana? Gitu. Mencucinya itu di tengah-tengah huruf. Jadi nggak boleh lata mana. Cuman meringis itu nggak boleh. Soalnya bacaan ismam mencucut di tengah-tengah bacaan huruf ini dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Dijawab nggak apa-apa. Gak apa ya? Lata mana? Siapa biasanya yang pinter ngaji? Yang pinter ngaji tau? Pinter ngaji. Aika ini Aika. Ayo Aika. Gak apa-apa. Ini ya. Ayo nggak usah satu nyoba. Biar kalian tahu. Jadi pas ini membaca dalam Al-Quran surah Yusuf. Ini cuma mengulas ya. Sebenarnya materi kita hari ini itu asyam. Abasa ya Allah. Kemarin asyam ya. Yang perempuan coba satu dulu. Ini siapa tadi namanya? Biasanya kalau yang di depan itu pinter-pinter loh, Rek. Ayo sama yang ini. Gak apa ini, ayo. Enggak. Bisa. Ini yang kedua ada bacaan tasdil. Ini agak sulit. Contohnya langsung contohnya ya. Ini ada ala jamiyum
biasa. Jamiyun wa arabi. Ayo yang berangkat lagi. Dicontohkan gimana? Bukan tapi ada di sini di tenggorokan itu ada suaranya di itunya jamiyun wa arabi itu ya. Itu saya cuma mengulas. Kita langsung ke bab kedua, menuntut ilmu. Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Bisa kan? Pernah baca surat ini kan? Oke. Ada yang tahu Quran surah Abasa itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Kalau di sini kan cuma 10 jumlah dalam Al-Quran ada berapa? Gak apa-apa gitu Pak, kira-kira ada berapa? Berapa? Gak apa-apa, ngomongnya Mbak. Ayatnya ada berapa? Ada 42. Ingat-ingat ya. Ini tapi yang kita pelajari hari ini adalah Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a fahuwa yakhsha fa'anta 'anhu talahha. Shadaqallahul 'alim. Saya suruh baca satu ayat tapi saya biar absen. Jadi itu habis saya ayat pertama kemudian disusul kalian. Jadi disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ayat kedua. Miftahur Razikin. Ayat kedua. Loh, kan semua tadi kok bukunya baru dibuka. Ulangi, nggak kedengeran. Anja'ahul a'ma. Oke. Yang ketiga, Nia Rizky Ramadhani. Ayat ketiga. Dicoba Mas. Malu. Ayat yang ketiga nggak apa-apa nih. Oke. Yang keras. Ayat ketiga. Ayat keempat. Muhammad Yulianto. Ayat keempat. Kepalanya nggak boleh ditaruh, diulangi yang keras. Yang kelima, perempuan ini, Nanin Agustin. Amma man istaghna. Ayat ke-6, Danang. Ayat ke-6.
Di itu sama sampingnya. Oke. Besok kalau minggu depan nggak bawa buku, saya suruh berdiri jam pelajarannya sampai habis. Sampai mana ayat 6? Ayat ke-6. Kemudian perempuannya Sylvia Rahmawati, ayat ke-7. Ayat ke-7. Mama alaika alla yazakka. Ayat ke-8. Tidur. Sinten ya? Siapa? Mau nunjuk siapa? Hakiki, mana Hakiki? Oh, Hakiki ayo. Ayat ke-8. Adik. Wa amma ayat 8 wa amma ini lah panjang. wa amma manja Akayas'a. Oke. Yang ayat 9-nya perempuan ini Salihatu Rabbi, ayat ke-9. Oke. Yang ayat terakhir ini belum dapat tujuh. Bagus kok Maria. Bagus, ini bagus saya. Gak apa-apa ya. Bagus, akurat ya. Ayat 10. Sebenarnya kalian itu membaca sudah bisa, tapi karena tidak paham, jadi tidak percaya diri. Coba kalau membaca Al-Quran bener mengairkan enak enggak? Bener enak, kita harusnya membaca Al-Quran naik masuk malu, tapi nek jogetan, nek apa cepet nih, sekarang jangan malu. Kita langsung ke artinya. Abasa wa tawalla. Yang pertama, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Siapa yang bermuka masam? Nek gegeten dalam bahasa Jawanya gegeten. Bermuka masam itu gimana sih? Gimana nggih? Terus bermuka masam itu gegeten. Dia Nabi Muhammad. Alasan Quran surah Abasa ini turun karena peringatan teguran buat Nabi Muhammad dari Allah. Karena waktu itu ada pas waktu Nabi Muhammad berdakwah kepada orang Quraisy, orang kafir, bukan Nabi Muhammad kan berdakwah kepada orang kafir, itu datang seorang yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ingat-ingat siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa namanya? Yang ini kok belum jawab. Abdullah bin Maktum. Yang lagi siapa namanya seorang yang buta tadi? Nanti siapa tahu pas waktu saya masih pertanyaan ada pertanyaan itu kalian nggak bisa gimana ya? Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang yang buta menghampiri Nabi Muhammad pada waktu Nabi Muhammad berdakwah. Nabi Muhammad itu bermuka masam atau berpaling kayak ini tuh rek sampai bangkai itu ngambil konten sampean tapi nggak boleh ya, nggak boleh. Yang kedua, karena telah datang seorang yang buta kepadanya tadi. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Kalau kita biasanya sudah terlanjur seuzon bersangka buruk kepada orang, apa sih mengikut perkara apa sih? Nah itu sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum ini tadi ingin bertaubat, ingin mengetahui belajar tentang Islam, bagaimana Islam itu yang dibawakan Rasulullah. Tapi Rasulullah itu sudah terlanjur seuzon bersangka buruk kepada orang tersebut, dan atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya sebagus maka kamu melayaninya, padahal tidak
ayat 7. Tahu nggak? Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Maksudnya seperti ini. Kita itu sebenarnya yang dinilai bukan dari ini nanti ada penjelasan di sini. Bukan dari kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Itu bukan dinilai dari celaan, bukan, tapi dari keimanan kita yang sudah dijelaskan. Beriman, yang dinilai Allah itu beriman. Jadi tidak boleh kalau temannya misalkan fisiknya gimana kurang atau gimana, itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh itu misalkan ada yang kurang enak sama temannya, itu dibicarakan ini loh seharusnya. Tapi diingat orang yang menasehati dalam keramaian itu sama dengan menghina. Jadi kalau ada temannya yang berbuat salah, kalian itu ingatkannya, iso ngomong api-api berdua, ini lo sampai makin gitu. Kalau pandangan saya loh ya, kalau menurut saya selama ini, kalau misalkan sampean diingatkan tapi dalam keadaan keramaian kayak di pojokan, ngoten nggih. Pasti kalau anak perempuan sudah pernah, menurut saya sudah pernah. Jadi kalau misalkan ada yang berbuat salah temannya, jangan benci orangnya tapi tindakannya. Tapi bukan benci terus-terusan, diingatkan ini kesalahan sama seperti ini, tapi diingatkan baik-baik. Jangan langsung mengolok-olok, nggak boleh. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya, tak boleh. Terus kemudian ini saya suruh baca satu kalimat. Halaman 23 penjelasannya. Satu paragraf. Nanti yang belum, perempuannya siapa yang belum membaca? Yang belum ngaji tadi. Lili, mana Lili? Ini kok baca. Oke. Penjelasannya yang pertama dibaca deh. Paragraf pertama. Yang keras. Ingin membersihkan jiwanya, melepaskan dari alam tercela dan ingin mendapatkan pengajaran, kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah Disemak nanti yang kami saya suruh baca. yang Disemak, yang nggak bawa buku disemak. Sudah. Yang laki-laki yang belum apa? Paragraf kedua. Ini yang ini sebelahnya bagus. Allah Subhanahu wa taala tangannya di sini jangan. Enggak ganteng. Allah Subhanahu wa taala juga Nabi Sallallahu alaihi wasallam agar mengkhususkan memberi pernahkah pada seseorang namun dibantu. Kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib. Sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Yang kurang. Yang terakhir laki-laki yang belum. Nggih, kepalanya nggak boleh ditaruh. Ini sudah kan tadi dua. itu loh, aksi Muhammad
Di semak. tambahan Tuhan memberikan pelayanan Nih, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita menyerahkan hasil kepada Allah seperti ini. Kalian kan kelas 9 deh, habis ini melakukan ujian. Tapi tidak boleh menyerahkan kepada Allah semuanya, nggak boleh. Tapi harus ada ikhtiar. Ikhtiar kan usaha dari manusia, dari belajar. Kalau ujiannya besok kelas 9 itu belajar, ya wes saya belajar dulu, kemudian saya serahkan kepada Allah dengan cara berdoa. Nah itu tidak boleh menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalimat paragraf yang terakhir didengarkan. Ayo yang ini dijelaskan nih ayat terakhir. Sama apa lagi mereka? Ini ayat-ayat di atas juga mengajarkan kita bahwa sebagai guru hendaknya memberikan penghargaan atau pelayanan yang sama. Selalu husnuzon, sudah saya sebutkan contohnya tadi di depan dalam terjemah Abasa. Husnuzon itu apa? Bersangka baik. Kalau lawan katanya husnuzon, bersangka buruk. Harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Kayak sampean ini contohnya, kalau contoh kecilnya, kalau sekolah kan pagi sih gede, males banget ngantuk, terus mah nggak sekolah. Berarti itu kan sampean senangnya bisa tidur, bisa main HP di rumah, tapi itu sama dengan mengambil suatu tindakan yang nggak baik. Pasti nanti ini loh ya, yang kita terapkan itu bersusah-susah dahulu, kemudian bersenang-senang. Jadi nggak boleh bersenang-senang dahulu, tidur di rumah, kemudian nanti pulang tidak naik kelas. Malu apa enggak gitu? Malu. Terus adil, penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang ini bukan sama cewek sama cowok, bukan. Tapi penuh kasih sayangnya ya adik, kakak, gitu. Mengasihani, menjunjung tinggi kesopanan. Kalau ada guru menerangkan di depan rapi sendiri, itu berarti bukan menjunjung tinggi kesopanan. Ya, contohnya itu. Loh kok kenapa mas? Dan lemah lembut terhadap muridnya. Minggu depan hafalan deh. Ini ayat Abasa ayat 1 sampai 10. Itu nanti kalau nggak bisa dituntut. Mau pakai artinya apa enggak? Enggak. Ini ya Abasa ayat 1 sampai 10. Semua kelas seperti ini. Waktunya masih ada kita. Sekolah aku deh. Masih ada ini. Halaman 32. Halaman 32 nomor 1 sampai nomor 24. Tapi itu apa? Saya bagi aja. Yang sebelah sini nomor 1 sampai 20. Yang sebelah sini baris ini nomor 1 sampai 6. Sebelah sini 7 sampai 12. Terus ini 13 sampai 18. Di sebelah sana 19 sampai 24. 18 sampai 24. Dibagi apa? Habis ini kita
dibagi antara. Makan. Ya, dikerjakan, dicari. Jawabannya sudah ada di sini semua, dicari. Biar Pak Eka, boleh kan dicoba aja. Kalau misalkan dong, Pak pernah ayam baginya. Ini berarti anak kampung sini semua dari jawaban semua. Ada yang dari luar. Keras. Terus loh. Ini anak pondok. Pondok. Boyong. Boyong. Pindah pondok. Oh, itu rumah. Iya, iya betul tadi. Ini anak rumah apa anak pondok? Pondok. Ayo. Dikerjakan habis ini kita bahas kalau waktunya. Gila. Stop sih. Stop sih. Yang terlalu dari mana ya, Bu? Aku sekolah dari mana ya, Bu? Mulai ubah semua. Ya, kota bawah ini deh. Aku kata nulis. Ayo. Duduknya yang bagus, pecinya dipakai. Duduknya yang bagus. Besok yang nggak bawa buku, saya suruh berdiri. Makanya pelajaran sampai selesai. Ya pas nanti pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Dan ingat tugasnya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum